Selamat malam kaum pria Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo yang saya kasihi. Dan selamat malam juga Bapak Ibu yang malam hari ini bergabung dengan kami di ibadah live streaming PPK Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini menjadi berkat buat setiap kami, menjadi kekuatan buat setiap kami di tengah-tengah masa-masa yang masih sulit yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sedang ramai dibicarakan pada saat ini? Saat ini banyak orang, bahkan semua, sedang membicarakan tentang new normal, satu aturan baru pemerintah yang akan segera diberlakukan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona yang katanya tidak akan bisa hilang dari bumi ini seperti halnya virus influenza yang lain. Nah, new normal atau normal yang baru, menjalani kehidupan dengan normal seperti biasanya, tetapi dengan aturan-aturan yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita bisa melaksanakannya? Itu tergantung dari diri kita. New normal adalah kebiasaan baru yang masih harus disertai dengan tindakan-tindakan baru sebagai aturan yang harus dilakukan. Satu contoh, ketika kita pergi keluar, kita harus menggunakan masker, untuk menutupi hidung dan mulut kita supaya virus itu tidak masuk ataupun keluar. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita hendak masuk ke satu tempat publik, bank, supermarket, mall, pasar, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kita harus menggunakan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan kita, untuk menjaga agar virus itu tidak menempel di tangan kita. Lalu yang ketiga, ketika sudah masuk ke ruangan publik, termasuk di dalam gereja kita harus berjarak. Person satu dengan person yang lain harus berjarak 1 meter. Itu aturan yang baru di dalam normal yang baru. Ditambah lagi pola hidup sehat, makan teratur, olahraga yang baik, tetapi masih dalam protokoler kesehatan yang dianjurkan atau ditetapkan pemerintah. Apakah itu susah? Apakah itu susah? Apakah itu sulit? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan semuanya tidak kesulitan melakukan ini. Ini satu hal yang sangat-sangat mudah. Karena apa? Karena Bapak Ibu sendiri sudah mengalami, sudah diproses oleh satu hal yang lebih berat. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang tadinya adalah manusia yang lama sudah ditempa, sudah diproses oleh kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi manusia yang baru.
Kita mau buka sama-sama di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32, di mana satu perikop ini judulnya pun adalah manusia baru, berbicara tentang manusia baru, ya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Tetapi kita tidak akan baca semuanya, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu dan semuanya sudah paham, sudah mengerti apa itu manusia baru, ya. Manusia lama sudah Anda tinggalkan dan Anda sudah menjadi manusia baru. Tetapi kita akan baca di ayat 23 dan 24 di dalam Efesus 4. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 23 bilang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Apa yang dibaharui? Yang dibaharui adalah roh dan pikiran kita. Jasmani kita tetap enggak? Jasmani kita dibaharui enggak? Enggak. Jasmani kita tetap. Ya memang jasmani mengalami perubahan. Umur bertambah, kulit semakin keriput, pandangan semakin tua semakin rabun, ya. Rambut semakin putih. Itu perubahan yang alami, yang memang harus kita alami, ya. Itu natural. Tetapi dari manusia lama menjadi manusia baru menurut Alkitab, itu bukan sesuatu yang alami. Itu sesuatu yang dituntut. Kalau Anda mau, Anda akan berubah menjadi manusia baru. Kalau Anda nggak mau terima Kristus, ya Anda akan tetap menjadi manusia yang lama. Jadi fisik kita nggak berubah, tetapi yang dibaharui, yang menjadi baru adalah roh dan pikiranmu, roh dan pikiran kita. Ya. Mindset kita yang lama kita tinggalkan, kita pakai mindset yang baru di dalam Tuhan. Ya. Hidup yang tidak karuan di masa-masa manusia lama kita tinggalkan. Ketika kita sudah percaya Kristus, kita menjadi manusia baru, kita hidup di dalam tatanan atau aturan yang sudah Tuhan berlakukan untuk kita. Mau nggak mau harus seperti itu. Saya punya sebuah gambar atau ilustrasi bagaimana manusia baru dan bagaimana manusia lama. Ya. Manusianya tetap, jasmaninya tetap, uung ya tetap uung. Ya. Pak Pendeta Samuel tetap Pak Pendeta Samuel secara fisik. Ya. Tetapi yang berubah adalah mindset kita, cara hidup kita, ya, lama dan baru. Ini yang bisa saya gambarkan. Semoga jelas ya. Nah, fisiknya tetap sama, ya, tetapi manusia lama hidup dalam dusta, suka mencuri, berkata-kata kotor, memfitnah, jahat, hidup di luar aturan Tuhan. Tetapi manusia baru dengan fisik yang sama, dengan jasmani yang sama, hidup dalam kejujuran, bekerja keras, lawan dari mencuri, ya, mendapatkan sesuatu dengan benar, dengan bekerja keras, tidak mencuri, dalam tanda kutip tentunya. Ucapannya menjadi berkat buat setiap orang. Kalau tadi manusia lama suka berkata-kata kotor, tetapi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan, ucapannya menjadi berkat buat setiap orang. Fitnah manusia lama, manusia baru berkata benar apa adanya. Manusia jahat adalah manusia lama. Manusia baik, manusia yang benar adalah manusia baru. Manusia lama sekali lagi hidup di luar aturan Tuhan. Manusia baru sekali lagi hidup di dalam aturan Tuhan. Fisiknya tetap, tapi mindsetnya
rohnya, pola pikirnya dibaharui oleh Kristus. Nah, kembali ke new normal, saya juga punya gambaran ya. New normal dan old normal ya. Normal yang baru dan normal yang lama maksudnya. Ya. Jasmani kita pun tetap ketika kita menghadapi new normal ini, kita tetap seperti sama yang dulu. Ya, tetapi aturan yang kita pahami, aturan yang kita taati, aturan yang kita lakukan itu yang berubah, ya. Dulu kita suka berkerumun dimanapun kita berada, nonton konser di pasar, di mall, antri ya umpel-umpelan ya. Bagi sembako ya umpel-umpelan, menerima BLT ya umpel-umpelan. Tetapi di new normal ini kita diharuskan untuk jaga jarak paling tidak 1 meter antara satu dengan yang lainnya. Dulu malas cuci tangan, sekarang harus terbiasa dengan cuci tangan. Kemanapun, mau masuk kemanapun, pulang ke rumah harus cuci tangan ya. Itu new normal. Kemanapun kita sering terbuka seperti ini ya, nggak pakai masker, ini saya nggak pakai masker ya. Tetapi ketika ada di fase new normal ya, kita harus pakai masker. Ke kantor pakai masker, beribadah memuji Tuhan pakai masker, kemana kita harus pakai masker ya. Kalau kita dulu di old normal atau normal yang lama kita sembrono dalam hal hidup sehat, tetapi di new normal ini mari kita bersama-sama memberlakukan pola hidup sehat. Normal yang lama mungkin kita masih sering melanggar aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya tadi tidak pakai masker, berkerumun dan lain sebagainya. Tetapi di new normal tentu kita akan menuruti aturan yang diberlakukan pemerintah. Bisakah kita? Saya percaya Anda bisa. Karena proses yang Anda jalani jauh lebih berat daripada harus menghadapi apa yang disebut dengan new normal ini. Anda sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan, meninggalkan semua pola hidup lama ya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan aturan-aturan khusus dari Tuhan, dan saya percaya Anda sudah melakukannya dengan baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna ya, kadang kita masih tersandung, kita masih terjigal, tetapi di sini juga dikatakan ampunilah ya, maafkanlah satu dengan yang lain. Yuk kita mau hadapi new normal ini dengan manusia baru yang ada di dalam kita. Ketika kita bisa taat kepada Tuhan, tentu kita akan juga bisa taat kepada pemerintah. Dan itu pun ada di dalam Alkitab. Kita harus taat kepada aturan pemerintah. Kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Saya percaya bahwa new normal ini akan bisa kita hadapi bersama-sama dengan mudah, dan sesegera mungkin kita akan bisa menikmati beribadah-beribadah seperti biasanya, normal, ibadah normal, tapi dengan aturan-aturan yang baru. Satu ayat sebagai penutup, yaitu ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, tentunya kita akan bisa mengampuni orang lain. Ketika Tuhan sudah berikan kasih mesra itu kepada kita, kita pun harus bisa memberikan kasih mesra yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? New normal masih dalam tahapan-tahapan bertahap ya. Masih dalam batasan-batasan yang ketat ya. Tapi kasih mesra itu tetap bisa kita berikan kepada orang lain, kepada sahabat kita. Melalui apa? Melalui WA group ya, melalui Facebook,
melalui video call. Ya, bahkan sekarang seminar pun, meeting pun pakainya Zoom. Ya, seminar ganti webinar gitu ya. Semua menggunakan perangkat alat elektronik atau smartphone. Kita masih bisa berikan kasih besar itu kepada saudara-saudara kita. Ya, tetapi juga ada satu yang paling dahsyat ya, yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan kasih mesra kita kepada saudara-saudara kita. Apa? Yaitu dengan saling mendoakan. Nah, inilah yang bisa saya bagikan. New human menghadapi new normal. Ya, saya kira itu sesuatu yang mudah ketika kita sudah menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Kita akan bisa menghadapi normal yang baru ini di dalam tuntunan dan pegangan tangan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami sudah belajar dan mengingat kembali bahwasannya kami ini adalah manusia-manusia yang baru, yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Terus kuatkan kami untuk menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Engkau, mentaati peraturan-Mu, dibaharui roh dan pemikiran kami, dan kami akan terus menjaganya supaya itu tetap menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Berkati kami juga ketika kami menghadapi normal yang baru, new normal yang akan kami hadapi ke depan. Biarlah kami bisa melakukannya dengan penuh ketaatan kepada aturan-aturan pemerintah yang sudah diberlakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. See you.